Ya, selamat malam Pak Erik. Kita ada pertanyaan sehubungan dengan pandemi, bertubi-tubi pertanyaannya mengenai hal ini, karena pandemi memang berkepanjangan dan rupanya berdampak pada kehidupan. Pertanyaan kedua, saya bangkrut, istri bantu buka usaha, jadi istrinya buka usaha yang baru 1 tahun malah sudah maju, dan usaha istri ini bisa menghidupi keluarga. Tapi saya merasakan istri yang bisa menghidupi keluarga ini berubah perilaku menjadi dominan, ngebosi, dan tidak menghargai saya. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Ya, silakan Pak Erik. Baik Pak Jarod, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya kalau kita ngadepin seperti itu. Yang pertama, tentunya meskipun saat itu ekonomi keluarga sudah ditopang oleh usaha istri, tapi suami tidak boleh berhenti untuk bekerja. Artinya mencari apa yang bisa dikerjakan, apa yang diusahakan. Meskipun usahanya, kalau nggak salah usahanya bangkrut ya Pak ya, atau PHK atau gimana. Carilah hal lain yang bisa dikerjakan atau ada usaha lain yang bisa dilakukan, dirintis, sehingga suami tidak berpikir bahwa oh istri saya sudah bisa memenuhi, udahlah kalau gitu biar istri yang kerja saja. Nggak boleh seperti itu. Jadi sebagai suami, kita tetap, mungkin pekerjaan kita, usaha kita sudah bangkrut atau kita udah di PHK, tapi berusaha cari pekerjaan lain atau rintis usaha yang lain. Dan meskipun penghasilan awalnya tidak sebesar yang didapatkan istri, tapi itu harus kita tekuni. Karena saya percaya masalah pelipat gandaan, masalah peningkatan pertumbuhan itu identik dengan waktu. Yang penting jangan sampai kita menghadapi hal seperti itu, lalu kita juga sepenuhnya mengandalkan istri. Itu nanti akan menambah istri tidak menghargai suami. Yang kedua, selama belum ada pekerjaan yang didapat atau selama belum ada usaha yang dilakukan, maka suami harus tetap mempunyai etos kerja meskipun dia belum ada pekerjaan atau usaha. Artinya apa? Ya jangan sampai dianya belum ada pekerjaan, bangunnya siang dan kemudian santai-santai hanya mencari kesenangan atau hanya melakukan hobi-hobi dan lain sebagainya, tapi tetaplah bertindak atau berlaku sebagai orang yang memang siap untuk melakukan apapun, termasuk hal-hal yang di rumah itu kita harus tetap pegang kendali, kita harus tetap tunaikan tanggung jawab kita sebagai suami, ya bahkan kalau perlu kita bisa bantu hal-hal yang lain sehingga istilahnya kita menunjukkan kepada istri bahwa kita ini bukan orang yang malas, bukan orang yang patah semangat, bukan orang yang tidak mau berusaha, tapi kita tunjukkan bahwa kita pun sedang mau bangkit. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, kita juga harus tetap lakukan tanggung jawab kita harus jalankan otoritas kita dalam hal-hal yang lain. Misalnya, ya dalam mengambil keputusan untuk anak, kita juga harus sepenuhnya melakukan atau memutuskan untuk hal itu. Jangan sampai nanti semuanya diputuskan oleh istri, karena kita tidak mau bertindak atau mengambil inisiatif dalam hal itu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kita tetap lakukan otoritas kita sebagai imam. Jadi sebenarnya suami itu punya dua sisi, Pak, dalam kepemimpinan dalam keluarga, dalam sisi jasmani ya dan sisi rohani. Dalam sisi jasmani itu sebagai raja yang kita sama ini istilahkan ya. Dalam sisi rohani adalah imam sebagai imam dan nabi dan imam ya. Nah, karena itu meskipun saat ini kita dalam hal yang jasmani kita sedang jatuh, tetapi yang rohani kita harus tetap lakukan tanggung jawab kita sebagai suami. Contohnya, kita harus tetap pimpin keluarga kita untuk beribadah. Kita harus pimpin keluarga kita untuk tetap saat teduh atau mezbah keluarga. Saat mezbah keluarga kita harus tetap bagikan firman, ya. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan itu Tuhan akan bekerja, ya, sehingga Tuhan akan mengimpartasikan wibawanya kepada kita, sehingga kita berharap lewat hal itu semua istri akan jadi lebih baik lagi. Jangan sampai secara jasmani kita belum bisa lakukan tanggung jawab kita lagi, tapi yang rohani pun kita tinggalkan. Nah, sebenarnya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada seorang suami untuk memimpin secara jasmani dan rohani, supaya apa? Supaya suami itu sepenuhnya dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Kadang ada orang secara jasmani
dia bagus bertanggung jawab dan berhasil. Tapi secara rohani dia jelek sekali. Itu pun belum sepenuhnya. Keluarga ini tidak akan menghargai dia sepenuhnya. Tapi seseorang suami yang dia bertanggung jawab dan memimpin dalam bidang jasmani dan rohani, saya percaya keluarganya, istri dan anak-anaknya akan sepenuhnya menghormati dia. Dan karena itu selama yang jasmani dia sedang jatuh, yang rohaninya harus dia tunaikan tugasnya untuk membawa keluarga tetap beribadah, dan dia lakukan tugasnya sebagai nabi dan sebagai imam untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, dan membawa seluruh keluarga beribadah. Dan yang jasmani sambil terus dicarikan supaya dia akhirnya bisa ada pekerjaan, ada usaha. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat kita. Karena Tuhan, saya percaya sepanjang seseorang masih mau bekerja, Tuhan pasti akan bukakan ladang, Tuhan akan berikan tempat untuk kita bekerja dan berusaha. Mungkin itu Pak Jarod, apa yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik, dan saya kembali ke Bu Harlin dari sisi seorang istri ataupun ya tetap dari sisi suami, tapi pandangan seorang konselor. Silakan Bu Harlin. Suaranya masih mute, suaranya. Oke, maaf. Saya tertarik dengan kata-kata ngebosi. Jadi saya pikir begini, Pak, memang yang boleh ngebosi itu cuma suami ya. Kalau istri ngebosi nggak boleh ya. Kan saya melihat ada ranah asumsi yang kuat di sini dari si Bapak. Bapak mungkin merasa dia menjadi seseorang yang menjadi kecil karena melihat sukses dari usaha yang dibangun istrinya. Jangan-jangan ada ranah ini. Saya ingin mengajak Bapak untuk lebih koreksi kenapa ada asumsi itu keluar. Ini sudah dikonfirmasi tidak dengan si ibu? Sudah pernah dipercakapkan tidak? Dan bagaimana cara mempercakapkan hal ini? Kalau Bapak mempercakapkannya dengan menyudutkan dia sudah menjadi istri yang sudah berusaha menolong Bapak, dan Bapak maju lalu berkata bahwa kamu ngebosi ya sekarang. Saya pasti kalau saya istrinya, saya juga akan membangun diri saya, tahu diri dong. Lagi jadi sakit kan, otomatis pasti akan terjadi sesuatu yang menyakitkan karena cara untuk berkomunikasi yang nggak masuk. Dan juga saya perlu coba mengajak Bapak untuk betul-betul melihat ini hanya sekedar asumsi Bapak, ataukah satu yang memang real terjadi. Kadang-kadang jangan-jangan karena Bapak sendiri yang merasa insecure dengan keberhasilan istri. Terutama ada budaya di Indonesia ini kan kuat banget, jelas pemetakan antara laki-laki, suami dan istri. Kalau suami seperti tadi ya, maka saya tertarik dengan kata-kata ngebosi. Begitu kata-kata ngebosi itu jatuh pada perempuan, langsung merasa hak sebagai kepala itu kayak dicelurit gitu, dibabat gitu. Padahal kan istri pun nggak boleh ngebos, laki-laki juga nggak boleh ngebos dalam relasi sebagai suami dan istri, nggak boleh yang ada jadi bos. Penempatan sebagai kepala keluarga adalah karena engkau dituntut untuk menghormati istrimu. Engkau dijadi istri sebagai penghormat supaya engkau bisa menolong istri. Dan ini ada suami, ini ada tuntutan kesetaraan, bukan karena aku sudah ditunjuk sebagai kepala maka aku boleh masuk di ranah ngebosi. Kalau istriku nggak boleh karena dia penolong, nggak ada penolong itu jadi bos. Nah, ini gambaran-gambaran yang sebetulnya sangat membuat Bapak jadi frustasi sendiri. Karena Bapak harusnya, ini kalau dalam asumsi saya juga ya Pak, maafin ya, karena saya nggak tahu keseharian Bapak dan bagaimana Bapak terhadap Ibu atau cerita dari si Ibu, tetapi saya tertarik dengan kata-kata ngebosi itu, ada ranah di mana Bapak merasa membedakan sangat, sehingga laki-laki boleh berkuasa begitu atas istrinya. Lalu yang kedua, saya melihat begini, jangan-jangan sikap ibu ini hari ini terhadap Bapak karena refleksi dari sikap Bapak dulu ketika Bapak masih sukses terhadap istri. Sehingga ada semacam dendam yang akhirnya baru terbalaskan sekarang, sadar atau nggak sadar ya. Misalnya, dulu kalau ibunya mau datang ngobrol karena Bapak lagi dalam kondisi aman sebagai seorang kepala keluarga yang berhasil membawa income yang luar biasa menghidupi istri dan anak-anak dalam posisi yang sangat layak. Begitu istri datang memberikan usulan, Bapak nggak dengar atau nggak dianggap. Sehingga sekarang ketika Bapak ngobrol, ibunya juga tanpa sadar, ini sadar atau nggak sadar, si ibu juga akan melakukan hal yang sama.
tunggu kau situ. Kau dulu juga gitu kan? Kan jadi ada balas membalas di dalamnya, sehingga saya dalam hal ini Bapak sebaiknya dalam dorongan saya. Pernah tidak Bapak melakukan pembicaraan dari hati ke hati? Bahkan kalau perlu meminta maaf, mungkin aku dulu begitu ya samamu ya, Ma. Ini akan mengubah. Kalau Bapak daripada sibuk merasa kecil karena asumsi bahwa ibu ngebosi, coba dikonfirmasi ke ibu. Tapi konfirmasinya dengan cara yang baik. Bapak juga boleh dalam komunikasi, kalau satu ingin mendapatkan pertanyaan, nggak boleh yang mau mendapatkan jawaban itu lebih tinggi dengan jalan ngatasinya dengan hati yang lebih tinggi. Pasti harus juga Bapak merendah, merayu, membuat dia menjadi nyaman untuk berbicara. Bagian ini harus dibuat. Di sini saya sering melihat, kalau dari sisi saya sebagai istri, kadang-kadang bapak-bapak itu lupa ya bahwa mereka kami tolong loh sebetulnya. Jadi karena mereka merasa ditolong, kami ini cuma penolong, bukan pengambil keputusan. Jadi kadang ketika di masa-masa masih tenang, masa di mana bapak menjadi kepala keluarga yang memenuhi semua kebutuhan keluarga, mengecilkan si penolong. Akhirnya sekarang ketika si penolong mulai berkuasa, dia berusaha untuk mengecilkan bapak. Ada sesuatu relasi yang negatif yang harus diselesaikan. Dan juga saya setuju dengan Pak Erik ya tadi ya Pak ya. Ya. Pak Erik, betul ya Pak Erik. Ya. Bahwa Bapak juga harus melihat. Ya, bahwa dalam kondisi yang seperti Bapak buat, dalam kondisi saat ini, apa peran Bapak? Apakah Bapak sudah benar-benar menjadi seorang suami yang menolong usaha istri? Kadang-kadang yang jelek itu ya, ini saya bilang jelek sebagai istri. Kalau suami sudah dibantu, tapi karena merasa insecure, lalu sok-sok tetap ingin mempertahankan sebagai kepala dengan cara-cara yang malah membuat istri merasa nggak pantas banget ya caranya itu, sehingga dia bereaksi negatif juga. Apa yang sudah Bapak lakukan dalam kondisi Bapak di rumah, itu juga perlu berani dengan hati besar untuk coba dikoreksi. Membantu tidak, atau malah membebani karena Bapak insecure. Saya merasa yakin kalau relasi Bapak dengan Ibu itu baik, Ibu juga nggak akan merasa bahwa Ibu adalah kepala keluarga, walaupun dia punya uang banyak sekarang. Dia yang mengatur semuanya. Karena relasi itu menjadi relasi rasa hormat, rasa sayang, itu yang perlu diperkuat antara Bapak dengan Ibu di dalam hal ini. Berani melihat, berani mengoreksi sebelum menjatuhkan kesimpulan. Ini ngebosi. Istriku ini sekarang sudah lupa diri. Coba sebelum masuk ke ranah asumsi itu. Cari, mengevaluasi diri sendiri. Peranku sebagai suami, seperti yang Pak Erik bilang tadi, sudah kujalankan belum? Kalau belum, kenapa ya aku tidak lakukan? Lalu saya selalu mendorong dalam kondisi konflik rumah tangga adalah mendorong si penanya untuk mengoreksi dirinya sendiri dulu. Karena kebanyakan justru karena dia tidak mengambil peran tapi kurang mengintrospeksi dirinya sendiri, tapi cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Lalu setelah itu selesai, saya yakin ketika Bapak mengambil peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan, tetap berperan seperti yang tadi Pak Erik bilang sebagai kepala keluarga yang juga adalah seorang imam, otoritas sebagai imam yang mengasihi ya, bukan imam yang merasa insecure karena melihat sikap istri. Pasti istri akan kembali juga menghormati Bapak sebagai seorang yang sudah ditolong dan memperbaiki percakapan antar Bapak dengan Ibu. Relasi itu dibangun. Mungkin membutuhkan sebuah suasana. Kayak dulu kalau dibangun lagi suasana yang baik. Sehingga bisa ngobrol dengan Ibu. Dan kalau perlu setelah Bapak melakukan evaluasi, melihat bahwa ya aku dulu rupanya banyak melakukan hal yang buruk terhadap dia. Minta maaf, itu akan menyelesaikan. Oke. Akan melihat Bapak dari sisi yang lebih baik. Itu dari saya Pak Jarod. Oke, terima kasih Bu Harlin. Saya tambahkan ya, dari saya sederhana saja. Memang benar, saya setuju Bu Harlin katakan tadi ya, asumsi. Ini sering banget orang bermasalah itu karena asumsi. Jadi ya, tidak
belum tentu seperti itu, tapi sudah berasumsi gitu ya. Saya pikir dia nggak mau ikut, jadi ditinggal gitu kan, padahal mau ikut. Ya. Dia berasumsi pasangannya nggak mau ikut, nggak ditanya gitu langsung. Jadi pasangannya merasa ditinggal gitu. Yang satu berasumsi, ini asumsi. Nah, dalam situasi yang seperti ini, maka saya mencoba menasihati dengan cara yang lebih dramatis, sederhana begini. Asumsinya diganti, jadi easy going saja ya. Easy going, ya. Oke, tunggu sebentar, ada suara yang dari siapa ini yang masuk? Dari saya. Oke, saya matiin dulu semua. Ya. Nah, saya tambahkan dari saya ya. Bisa juga ini pertama selain asumsi, kembali seperti yang kasus sebelumnya, laki-laki itu kalau kena PHK atau gajinya sama-sama kerja aja nggak usah PHK atau bangkrut. Suami istri dua-duanya kerja, terus gaji istri lebih gede gitu. Itu aja udah bisa sensitif, merasa minder, tidak bisa dominan, tidak superior. Nah, dari situlah akar asumsi-asumsi yang muncul karena sebenarnya ada perasaan insecure, merasa tidak aman. Bahkan kadang bukan hanya asumsi merasa istrinya ngebosin gitu ya, dominan, tapi bahkan bisa jadi cemburuan, lalu bahkan akhirnya melarang istrinya untuk bekerja, suruh keluar dari pekerjaan. Itu udah, kalau asumsinya udah berlanjut terus tanpa terkendali, sudah suaminya gaji lebih sedikit, de facto istri bisa membiayai anak-anak, suruh keluar lagi dari pekerjaan karena asumsinya udah berlebihan gitu, menjadi posesif lalu cemburuan. Nah, ini mudah-mudahan belum berkelanjutan seperti itu, maka asumsinya di stop gitu ya. Lalu juga tolong Bapak nggak usah sensitif banget bahwa itu ngebosi, tapi coba berpikir logis. Logisnya tuh gini, misalnya istri kan usaha gitu ya, nggak tahu usahanya apa ya, katakanlah misalnya buka jualan gado-gado lah gitu ya, lalu berkembang maju. Nah, berkembang maju kan fakta gitu ya, namanya ordernya banyak, mungkin nggak tertangani. Nah, mungkin dia akan bilang, Pak tolong ya ini antar ke sebelah, Pak tolong ini ya, Pak bisa ngambil nggak itu gula di pasar sana gitu ya. Ya memang kayak nyuruh-nyuruh sih, jadi kayak ngebosi gitu. Memang nyuruh-nyuruh, ngebosi, minta tolong itu kan. Nah, tapi waktu pacaran dulu kita dimintain tolong itu dia nggak bilang pacarnya ngebosi gitu ya. Kita seneng-seneng aja tuh kasih pertolongan gitu. Kita seneng-seneng aja tuh bantu gitu. Jadi coba jangan sensitif dulu gitu ya. Malah gini loh. Niatnya tuh gini. Aduh, saya bangkrut, istri ada usaha bisa maju. Niatnya dulu saya bisa bantu apa ya supaya saya berperan gitu. Jadi malah kalau bisa sebelum dimintain tolong, sebelum disuruh-suruh itu sudah menawarkan diri gitu. Mah, usahamu maju banget nih, hebat loh ini. Saya bisa bagian apa ya gitu. Aku masaknya nggak bisa, tapi ngulek-ngulek boleh dah. Nanti kalau udah siap diulek, biar aku ulek deh. Ini kan tenagaku lebih kuat nih soal nguleknya gitu. Nah itu sebelum disuruh ngulek udah nawarin dulu gitu. Nanti pasti nggak merasa ngebosi karena kita menawarkan pertolongan. Bahkan istri mungkin akan, wah makasih Pak, maka ini jadi baik gitu ya. Karena ketika kita menawarkan pertolongan, suasananya baik, lalu istrinya bilangnya makasih gitu ya, atau bahkan mungkin yang ngulek janganlah, itu nggak cocok buat laki-laki. Kamu bisa nggak kalau bantu yang ini aja, nganter barang gitu. Tapi kalau kita udah niatnya mau nawarin bantu ngulek gitu, pindah nganter barang gitu ya nggak masalah gitu kan. Jadi kita perlu menurut saya hari-hari ini realistis juga ya. Ketika usaha itu lagi susah, ekonomi susah, apa yang bisa jadi uang gitu. Kalau itu ternyata dari istri, ya didukung saja, atau dari anak, ya didukung saja gitu. Jadi jangan sensitif. Kalau misalnya disuruh-suruh, jangan merasa dia ngebosi, tapi emang dia butuh pertolongan. Kalau istri bikin gado-gado juga, lalu istrinya nganter barang juga, omsetnya nggak bisa naik. Jadi coba berpikir positif gitu ya. Jangan-jangan bukan ngebosi, memang dia butuh pertolongan. Jadi dari asumsi dia ngebosi, kita ganti menjadi pendekatan positif. Oh dia butuh pertolongan, saya mau bantu. Nah itu menurut saya sikap yang lebih
positif ya. Memang kalau orang berubah perilaku itu memang bisa juga gitu ya. Dalam arti kan dulu dia ibu rumah tangga yang terima duit dari bapak, ya tentu akan wah makasih Pak, hormat, thank you, I love you gitu. Tapi tiba-tiba kan memang keadaan berubah, lalu dia cari uang dan mungkin bukan berubahnya karena uangnya yang banyak loh. Bisa-bisa berubah perilaku karena kesibukan. Orang kalau sibuk itu kan capek. Capek kan juga bisa jadi sensitif. Bapaknya sensitif karena kena bangkrut atau PHK, istrinya sensitif karena capek. Nah, ini perlu secara sadar dipahami, lalu dibicarakan. Ya, Pak, aku tuh butuh pertolongan Papa loh. Kalau saya cari pegawai buat nganter-nganter kan sayang Pak, gajinya segini, sedangkan untungnya kan memang ini juga nggak banyak. Gitu ya. Tapi kalau kita bisa kerjakan sendiri semuanya, saya ngulek, kamu nganter barang, keuntungan katakan 2 juta sebulan ini untuk kita nggak akan kaya sih, tapi kita bisa hidup 1 bulan. Kalau kita cari pegawai, gajinya aja 1,5 juta, habislah kita tinggal 500.000 gitu. Jadi, aduh aku butuh banget nih. Jadi mungkin ibu perlu menyatakan juga bahwa butuh bantuan suami. Tanpa dibantu suami, keuntungannya menjadi tidak berarti. Dan ini biar usaha ini menjadi usaha bersama. Jadi ada baiknya ibu-ibu yang mulai sukses, mulai berhasil. Karena banyak sekali saya menjumpai banyak ibu-ibu yang mulai usaha dari mulai usaha kecil-kecilan, karena tekun, giat, ulet, mulai sukses. Nah, jangan ada ini usaha istri gitu ya. Ini usaha bersama. Jadi ibu tolong, yang ini saran kepada bapaknya jangan sensitif, kepada ibunya, Bu, libatkan suami sebagai pemilik usaha. Jadi ini usaha bersama, gitu ya. Jadi mungkin bapaknya nggak pandai dagang, nggak pandai ngomong, kalau pergi-pergi nganter males. Mungkin dia dulu waktu kerja di perusahaan bagian keuangan teliti, mungkin dia bagian keuangan, pembukuan, nanti bisa ngurus pajaknya. Jadi apapun yang bapaknya bisa lakukan. Wah, bapaknya nggak teliti gitu, nggak banyak ngomong, suka keluyuran, bagus buat nganter barang. Jadi terserah deh apa itu. Wah, bapak suami saya Pak, teliti kagak, ya, bersih enggak, komproh, ngamuk-ngamuk melulu. Wah, itu bagus buat tukang kagih. Kalau orang itu suami itu shalom, haleluya, begitu nagih ngobrol malah nggak dapat duit, pulang-pulang bawanya haleluya gitu ya. Jadi terserah deh Bapak ini model apa ya kira-kira bisa dikaryakan sebagai apa gitu ya. Itu pasti nanti bisa sehingga nanti makin bertambah maju ngomongnya itu usaha kita gitu ya. Pak, usaha kita tambah maju loh Pak, ya, usaha kita gitu ya. Jangan usahaku maju, kamu ngapain? Makin sensitif nanti dia ya. Jadi sebelum keadaan semakin memburuk ya oleh asumsi-asumsi tadi, kita ganti aja asumsinya bahwa emang dia butuh ditolong, dia bukan ngebosi tapi butuh pertolongan. Dengan demikian kita bisa mengatasi keadaan ini menjadi lebih baik dan menjadikan usaha bersama ya. Tuhan memberkati.